sebetulnya tantangan dan juga mungkin solusi konkret yang bisa dilakukan untuk kita beralih ke bauran EBT 23% di tahun 2025 mendatang begitu, dan mungkin bisa dijawab secara singkat. Kami akan ke Bapak Darmawan terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Sarifah, bahwa kita akan melakukan transisi ke karbon netral. Emisi karbon kita zero di tahun 2060. How are we going to do it? Through innovation. Komitmen kita luar biasa. Ini bukan hanya karena suatu perjanjian internasional, bukan hanya karena suatu policy, ada arahan, ya kita laksanakan, tetapi ini juga tanggung jawab kita, bahwa generasi mendatang harus punya masa depan lebih baik daripada kita. Nah, PLN bisa melakukan ini, ya kita komit, kita fully komit, dan kita melakukan langkah-langkah baik itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, tetapi tentu saja kita tidak bisa melakukan ini dalam suatu kesendirian itu. Kita butuh kebijakan, payung hukum, kita butuh suatu inovasi, kita butuh membangun suatu teknologi. Tadi ada suatu dilema, kalau EBT itu mahal, kalau batu bara itu murah. Nah, bagaimana dilema ini kita selesaikan, yaitu dengan inovasi ke depannya tentu saja bagaimana EBT ini jauh lebih murah daripada listrik dari tenaga fosil. Kemudian juga secara teknis juga superior, apakah itu akan tercapai? Yakin kita akan tercapai. Kemudian juga ini ada suatu investasi besar-besaran. Kemudian di sini juga kami dengan Kementerian ESDM juga sudah membangun suatu rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang tentu saja akan the greenest of green, gitu ya, dari 40 gigawatt penambahan kapasitas selama 10 tahun, itu lebih dari 51,6%-nya itu berbasis pada EBT. Sehingga di sini kita menjalani suatu transisi, dan ini semuanya kita lakukan dengan komitmen yang penuh. Demi apa? Demi masa depan yang lebih cerah. Untuk itu PLN saat ini memang power and utility kita menyediakan listrik, tetapi ke depan tentu saja PLN bergeser bagaimana tugas utama kita adalah menjaga lingkungan, dan listrik ini menjadi byproduct. Untuk itu kita mohon dukungannya. Terima kasih. Siap. Pak Darman, terima kasih. Tadi kata kuncinya adalah inovasi begitu ya. Dan berikutnya saya akan beralih ke Pak Abra. Seperti apa Pak? Mungkin solusi konkret bisa dijawab secara singkat Pak? Ya, pertama tentu PLN sebagai tulang punggung dalam proses transisi energi baru terbarukan ini juga perlu kita perhatikan bagaimana daya tahan ya dan kemampuan dari kapasitas ya untuk bisa mendukung transisi energi. Ya, kalau kita mau jujur ya, dengan tren pendapatan dan juga laba PLN dalam 5-10 tahun terakhir, tahun lalu PLN labanya hanya 5,9 triliun, dengan penugasan dan juga tadi komitmen yang sangat besar, itu artinya kita juga betul-betul masyarakat, pemerintah perlu melihat secara lebih jernih dan bagaimana bentuk dukungannya tadi untuk bisa mencapai komitmen energi baru terbarukan tadi. Yang kedua, tentu selain PLN kita butuh kesiapan ya, infrastruktur fisik, non fisik, dan yang lebih penting juga menurut saya ini juga agak minim dibicarakan adalah terkait dengan SDM. Ya, bagaimanapun ya transisi EBT ini yang menjalankan nanti operatornya ataupun nanti investor dan juga inovatornya semuanya adalah bagaimana bisa masyarakat Indonesia, anak-anak muda Indonesia. Nah, kita kan butuh expert dalam hal inovasi EBT tadi. Nah, artinya juga pemerintah perlu mengalokasikan investasi ya untuk mendukung SDM unggul dan juga industri dan hilirisasi untuk mendukung EBT. Nah, ini semua lagi-lagi kembali ke dalam national interest kita, dan juga roadmap-nya jangan parsial, jangan kita hanya bicara dari sisi infrastruktur, tapi juga infrastruktur non fisik dan juga SDM-nya. Dan kita yakin ya komitmen ke sana pasti akan tercapai apabila didukung oleh semua stakeholders. Oke, siap. Terima kasih Pak Abra, dan tentunya terima kasih juga kepada Bapak Darmawan Prasojo selaku Wakil Direktur Utama PT PLN Persero, dan juga sekali lagi kepada Bapak Abra El Talataf, Ekonom Indef. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.